Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariq Wahid Ananda. Saya dari kelas Sistem Informasi 04B dengan NIM 2212300036. Di sini saya akan menjabarkan pernyataan soal yang diberikan oleh Bapak. Pertama, apa yang dimaksud dengan kerangka kerja perencanaan arsitektur enterprise? Dimulai dari awal, kerangka kerja itu apa? Kerangka kerja adalah rancangan atau metode yang dikembangkan oleh peneliti untuk membuat suatu produk atau rencana yang baru. Kerangka kerja juga merupakan struktur nyata atau konseptual yang dimaksud sebagai dukungan atau panduan untuk memperluas struktur yang membangun suatu yang bermanfaat. Kerangka kerja EA juga memungkinkan Anda mengelompokkan struktur secara logis ke dalam level tampil arsitektur atau domain. Manfaat kerangka kerja arsitektur enterprise. Kerangka kerja arsitektur enterprise mempercepat dan menyederhanakan pengembangan arsitektur, memastikan cakupan solusi desain Anda dengan lengkap, memastikan bahwa arsitektur yang dipilih memungkinkan pengembangan di masa depan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Komponen kerangka kerja terdiri dari 3, yaitu deskripsi arsitektur, desain, dan yang terakhir ada organisasi. Nomor 2, project apa yang cocok dengan Zalcman Framework? Project yang cocok dengan Zalcman Framework adalah pengembangan System of System (SOS). Pengembangan System of System adalah pendekatan yang digunakan untuk merancang, mengintegrasi, dan mengolah sistem-sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai komponen independen yang saling berintegrasi mencapai tujuan bersama. Zalcman Framework merupakan kerangka kerja yang menyediakan struktur untuk memahami dan mengelola kompleksitas dalam lingkungan arsitektur enterprise. Ada beberapa alasan mengapa pengembangan SOS cocok dengan Zalcman Framework. Yang pertama, struktur yang terstruktur. Yang kedua, perspektif yang berlapis. Yang ketiga, penekanan pada arsitektur. Yang keempat, manajemen kompleksitas. Yang kelima, keselarasan dalam tujuan bisnis. Nomor 3, sebutkan fungsi 4 komponen Framework Federasi Enterprise Architecture Framework secara singkat. Yang pertama, arsitektur bisnis. Mengidentifikasi persyaratan bisnis. Kegiatan ini melibatkan identifikasi persyaratan bisnis dan prioritas organisasi pemerintah federal. Menganalisis strategi, analisis lingkungan bisnis, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi federal. Yang kedua, arsitektur data. Mengidentifikasi dan dokumentasi, yang mencakup identifikasi dan dokumentasi dasar permodelan data. Organisasi menggunakan diagram hubungan entitas dan skema database. Yang ketiga, arsitektur aplikasi. Menganalisis persyaratan aplikasi, mengidentifikasi aplikasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Pemodelan aplikasi. Kegiatan ini melibatkan pemodelan aplikasi organisasi federal menggunakan teknik seperti use case dan pemantauan diagram aktivitas. Yang keempat, ada diagram teknologi. Menganalisis persyaratan teknologi, membantu Anda merencanakan dan memprioritaskan pengembangan infrastruktur teknologi Anda. Mendesain infrastruktur teknologi. Kegiatan ini melibatkan perencanaan infrastruktur teknologi organisasi federal. Nomor 4, alur yang dilakukan dalam Framework Gartner. Alur yang dilakukan oleh Framework Gartner melibatkan penyediaan definisi, penjelasan, klasifikasi, tren, rekomendasi, serta pembaruan. Mengacu pada perubahan atau tren dalam lingkungan bisnis atau teknologi yang dapat mempengaruhi strategi atau arsitektur perusahaan. Tren ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti berubahnya kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi baru, persaingan pasar, dan perubahan preferensi pelanggan. Mengantisipasi perubahan di masa depan dan mengambil langkah yang tepat untuk mengelola perubahan tersebut. Organisasi mengembangkan aplikasi yang dimana untuk memenuhi kebutuhan pelanggan baru dengan sistem baru, memperbarui infrastruktur teknologi mereka dengan mengikuti perkembangan teknologi terkini.
atau memperbarui proses bisnis mereka untuk memenuhi kebijakan pemerintah yang baru. Yang kelima, yang terakhir adalah apa kelebihan dan kekurangan TOGAF. TOGAF, the Open Growth Architecture Framework, adalah kerangka arsitektur perusahaan yang paling populer dan yang paling sering digunakan oleh organisasi di seluruh dunia. Seperti framework lainnya, TOGAF memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan dan kekurangan TOGAF. Yang pertama, kelebihan TOGAF. Fleksibilitas dan open resource. Yang kedua, sistematis fokus pada siklus implementasi (ADM) dan proses arsitektur bidang teknis kaya. Basis sumber daya memberikan banyak referensi karena banyak pemangku kepentingan yang terlibat, terutama industri. TOGAF World yang memberikan praktik terbaik dan kejadian nyata. Kekurangan TOGAF, tidak ada domain template standar yang luas, misalnya membuat diagram blok, dan tidak ada artefak yang dapat digunakan kembali prabangun. Sekian penjelasan dan penjabaran terkait soal yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.